Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah jauhkan diri dari berhala dan hidup dalam roh. Pembacaan Alkitab diambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18 dan 21. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 24 mengatakan bahwa kita sudah mendengar sejak semula. Dan jika kita membiarkan apa yang kita sudah dengar pada mulanya itu tinggal di dalam kita, maka kita pun tinggal di dalam Anak dan juga tinggal di dalam Bapa. Istilah tinggal di sini sangatlah penting. Kita harus membiarkan apa yang kita dengar pada mulanya itu tinggal di dalam kita. Maka kita akan dapat tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kita tidak hanya dapat tinggal di dalam Anak, kita pun dapat tinggal bahkan di dalam Bapa. Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam Aku." Bukan hanya selama 1 hari atau 3 hari, melainkan tinggal seterusnya dan setiap saat di dalam Tuhan, sampai kedatangannya kali kedua. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan tidak menghendaki kita bergairah, melakukan banyak perkara dan aktivitas, melakukan ini dan itu. Melainkan Tuhan menghendaki kita agar kita hidup selaras, sepadan dengan Dia, hidup demi Dia, hidup oleh Dia, itu saja. Hasilnya, Tuhan akan hidup di dalam hidup kita, dan kita pun akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam hayat dan sifatnya. Ini sungguh suatu perkara yang sangat sederhana. Namun, kita manusia justru tidak mau melakukan perkara yang sederhana ini. Setiap orang berdosa yang tidak bertobat akan binasa di dalam kebinasaan. Bukan karena ia mencuri atau merampok, melainkan karena satu dosa yang unik, yaitu mereka tidak percaya ke dalam Putra Allah. Semua orang yang binasa hanya dikarenakan satu dosa saja, yaitu tidak percaya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini orang yang telah percaya ke dalam Tuhan Yesus juga hanya ada satu dosa, yaitu tidak hidup oleh Tuhan Yesus. Tidak hidup demi Tuhan Yesus. Dosa orang-orang yang tidak beriman adalah tidak percaya. Sedangkan dosa orang-orang yang beriman adalah tidak hidup demi Tuhan Yesus. Singkatnya, tidak hidup demi Tuhan Yesus ialah tidak hidup di dalam roh. Mengapa kita perlu tinggal di dalam Tuhan? Mengapa kita perlu tinggal di dalam roh? Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 mengatakan kepada kita, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Apakah seluruh dunia? Seluruh dunia ini mencakup urusan-urusan dunia, benda-benda dunia, dan manusia-manusia dunia. Dalam pandangan Allah, segenap dunia, beserta dengan manusia, masyarakat, dan segala hal yang ada di atasnya, berada di bawah kuasa iblis. Kecuali satu bagian, yaitu roh kita yang telah dilahirkan kembali oleh Allah. Jangan mengira orang dunia saja yang berada di bawah kuasa iblis, sedangkan kita yang beriman tidak. Kita tidak dapat mengatakannya dengan begitu menyeluruh. Hanya roh kita yang telah dilahirkan kembali oleh Allah
yang tidak berada di bawah kuasa iblis. Mungkin pikiran kita masih berada di bawah kuasa iblis. Pada kenyataannya, mungkin sekali pembacaan Alkitab kita, doa kita, juga masih berada di bawah kuasa iblis. Sebab pembacaan dan doa kita bukan berasal dari roh kita yang telah dilahirkan kembali oleh Allah, tetapi masih berasal dari alamiah kita, dari pikiran dan emosi pribadi kita. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudari, surat 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata bahwa kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah itu bukan ditujukan kepada manusianya, tetapi ditujukan kepada bagian roh kita yang telah dilahirkan kembali oleh Allah pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Dalam alam semesta ini, Allah telah melindungi bagian roh kita yang telah dilahirkan kembali. Allah memberikan batasan ini supaya iblis tidak dapat menjamahnya. Karena itu, di akhir surat 1 Yohanes ada sebuah peringatan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini berarti segala sesuatu yang bukan diri Allah yang sejati, segala sesuatu yang bukan hidup yang kekal, dan segala sesuatu yang bukan di dalam roh kita yang dilahirkan kembali adalah berhala dalam prinsipnya. Hari ini Allah yang sejati hanya ada satu, dan berada di dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali. Semua yang berada di luar roh kita yang dilahirkan kembali adalah Allah yang palsu, adalah berhala yang mati. Semoga Tuhan merahmati kita agar kita tinggal di dalam Dia, yaitu tinggal di dalam roh kita yang dilahirkan kembali, sehingga si jahat tidak dapat menjamah kita, dan kita tetap tinggal di dalam Dia sampai kedatangannya kali kedua. Terima kasih. Renungan yang telah disampaikan oleh Pak Pengkhotbah dan semoga menjadi terang bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, biarlah Bapak Gembala membawakan kita dalam doa. Kepada Bapak dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang tinggal di dalam kami pada saat kami percaya dan menerima Engkau. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Lindungilah kami Tuhan di dalam roh kami. Jagalah kami dari segala urusan benda-benda dan manusia dunia ini, supaya kami tinggal di dalam roh kami, supaya kami diselamatkan dari segala jenis berhala. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di dalam roh kamilah kami boleh mengenal Allah yang sejati dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya.